Hai semua, welcome to A Day in My Life edisi Weekend Produktif bareng mahasiswa perawat. Hai, kenalin, nama aku Levi Aprilia. Ini video A Day in My Life pertama aku. Jadi ini aku bangun sekitar jam 6, tenang, sudah sholat subuh kok seperti biasa. Setiap bangun tidur aku minum air putih. Setelah itu lanjut beresin tempat tidur. Oke, lanjut, habis itu aku ambil alat kesehatan glukometer dan tensimeter. Lanjut aku langsung turun, tangannya curang biasa. Nah, ini aku langsung ke kamar mbak aku mau cek tekanan darah sama kadar glukosa. Ini aku cek bangun tidur supaya hasilnya akurat. Ini langsung siap-siapin alatnya, jangan lupa cuci tangan atau pakai hand sanitizer biar safety teman-teman. Ya, jadi aku punya jadwal rutin teman-teman. Tiap weekend hari Minggu aku cek tekanan darah sama kadar glukosa darah mbah aku. Ya, mbah aku ini punya riwayat diabetes. Dulu di tangannya ada luka gangreng tapi alhamdulillah udah sembuh. Sama 5 bulan yang lalu itu drop teman-teman. Mbah aku masuk ICU dan didiagnosa jantung koroner. Jadi harus rutin cek tanda-tanda vitalnya. Ya, terus ini nyiapin alat glukometernya dan jangan lupa pastiin alatnya itu berfungsi dengan baik ya. Langsung aku suntik ya, Mbah. Ambil sedikit darah ke alat dan tunggu hasil kadar glukosa darah. 13. Iya, aku bilang alhamdulillah hasilnya 213 itu karena minggu kemarin itu 500 teman-teman hasil kadar glukosa darahnya. Jangan lupa beresin alat-alatnya. Terus lanjut, ini ada tetangga aku yang juga minta cek tekanan darah. Nah, ini aku lagi cek tekanan darahnya. Ya, ini udah dapat izin dari beliau-beliaunya kalau masuk video. Habis itu ini aku langsung on the way ke pasar untuk belanja bahan jualan. Nah, ini jangan lupa kayak dulu ya. Nah, ini lewat perempatan Gedangan ya, siapa yang nggak tahu perempatan Gedangan. Paling macet sekali. Nah, ini udah sampai aja ke pasarnya. Emang sedekat itu ya teman-teman pasarnya dari rumah aku. Oke, ini langsung lanjut masuk ke pasar. Terus langsung mencari. Oke, langsung ini lanjut. Aku mau beli kulit pangsit. Terus lanjut mau beli cabai biasa, daun brambang, kalih bawang putih. Boten sadean kalih minggun. Niku napa? Mantuk. Wong sambian kalih kuliah. Nggih, kalih sadean minggu. Dan Surabaya. Dan mesti ke Surabaya. Mundut nggih. Ibunya hafal soalnya aku langganan beli di situ teman-teman. Lanjut beli bahan kecap asin dan bumbu. Terus ini beli ayam. Habis itu beli minyak goreng. Udah selesai ini belanjanya. Langsung mari kita pulang. Emang kalau weekend kuliah libur aku sambil jualan ya teman-teman. Terus ini udah sampai rumah, langsung kita eksekusi bahan-bahannya. Ini ayam direbus untuk abon. Habis itu lanjut kita tiris-tiris wortel sama daun pre. Habis itu campurkan tepung tapioka dan lanjut kita tuangkan air panas ke dalam adonan. Kemudian bentuk dengan kulit pangsit, lalu langsung direbus hingga matang. Lalu goreng keripik dan juga goreng cabai. Ini lanjut jangan lupa sholat maghrib. Kemudian jangan lupa ngaji ya say. Kemudian ini langsung tensi mbah sebelum tidur, juga tensi lagi. Kemudian langsung siapin bahan-bahannya untuk siapin pesanan. Ya, di sini sambil masak, aku mau berbagi pengetahuan mengenai apa sih itu diabetes dan penyakit jantung koroner. Nah, diabetes ini merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah. Nah, glukosa merupakan sumber energi utama bagi tubuh kita. Akan tetapi pada penderita diabetes, glukosa tersebut tidak dapat digunakan oleh tubuh. Hah? Apa? Nah, karena pada penderita diabetes, pankreas tidak mampu memproduksi insulin sesuai kebutuhan tubuh. Nah, tanpa insulin, sel-sel tubuh tidak dapat menyerap dan mengolah glukosa menjadi energi. Nah, kemudian ada 3 macam diabetes. Yang pertama itu ada diabetes tipe 1. Penyebabnya itu karena faktor genetik atau keturunan dan terinfeksi virus tertentu. Jadi yang punya keturunan yang mengalami diabetes harus menjaga pola makannya.
Kemudian ada tipe 2 atau diabetes tipe 2, yaitu penyebabnya karena faktor gaya hidup seperti kurang melakukan aktivitas fisik, stres, dan konsumsi makanan tinggi gula. Kemudian ada juga diabetes gestasional. Ini bersifat sementara, namun menyerang ibu hamil. Nah, ini akan sembuh setelah ibunya melahirkan. Diabetes ini bisa menyebabkan komplikasi seperti preeklamsia dan hipertensi. Pengobatan yang harus dilakukan itu ada mencakup edukasi, pengaturan pola makan, olahraga, konsumsi obat-obatan, dan memantau gula darah secara mandiri. Ini sangat penting ya teman-teman. Kemudian apa sih itu penyakit jantung koroner? Nah, penyakit jantung koroner ini merupakan kondisi ketika pembuluh darah jantung itu tersumbat oleh timbunan lemak. Wow, penumpukan lemak di arteri koroner membuat pembuluh darah ini menyempit dan mengeras. Astaga, akibatnya aliran darah dan asupan oksigen ke otot jantung berkurang. Ketika asupan oksigen berkurang, otot jantung bisa rusak sehingga kemampuannya untuk bekerja juga menjadi terbatas. Hal ini yang menyebabkan gejala serangan jantung seperti nyeri dada, sesak napas, dan menimbulkan detak jantung yang tidak teratur atau aritmia. Nah, mbah aku ini kemarin tekanan darahnya itu bener-bener drop sampai 60/40 mm Hg. Nah, penyebab dari penyakit jantung koroner ini dipacu dari karena merokok, kemudian menjalani pola makan yang tidak sehat seperti tinggi lemak dan tinggi gula. Nah, mbah aku di sini punya riwayat diabetes sehingga memicu adanya aritmia, dan makannya mbah itu sembarangan banget, sering makan gorengan. Kemudian bisa juga disebabkan oleh menderita tekanan darah tinggi. Kemudian ada juga memiliki kolesterol tinggi. Nah, gimana sih cara mengobatinya? Untuk mengobatinya, yaitu yang pertama mengkonsumsi makanan bergizi, lengkap dan seimbang. Nah, mbah kemarin itu dianjurkan makan seperti ikan, telur, pokoknya makanan yang mengandung protein. Kemudian berolahraga teratur. Nah, untuk lansia, yang paling cocok seperti mbah aku itu tiap hari dianjurkan untuk harus olahraga jalan kaki di setiap pagi. Kemudian menjaga berat badan yang ideal dan berhenti konsumsi alkohol ataupun merokok bagi yang mengkonsumsi. Nah, itulah beberapa pengetahuan mengenai jantung koroner dan diabetes. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat ya teman-teman. Ini udah selesai. Ini penampilan mie jualan aku. Siapa yang pengen? Sekitar jam 8 malam, langsung packing dan siap diantar. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih rezeki hari ini. Terus ini jangan lupa belajar ya teman-teman. Kerjakan tugas kuliah yang paling wajib. Wah, tiba-tiba nguap. Siapa yang ikut nguap ya? Udah dulu ya teman-teman. Aku mau tidur dulu. Sekian hari ini. Thank you so much for watching.